Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Nur Afifah di Ruang Temu Belajar. Kali ini dalam bab 8, untuk meneruskan bab-bab sebelumnya, aku akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Saksikan dan tonton videoku ya. 1. Pengertian manajemen pendidik. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio yang diadopsi dari bahasa Latin managere yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi teman-teman, pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan 2014 menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan. Pengembangan dan pemberhentian dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi. Bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melalui hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Yaitu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Nah, yang ketiga yaitu pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik. A. Guru sebagai pendidik guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan identifikasi oleh peserta didik. B. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber daya atau sumber belajar yang tersedia. C. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan pada siswa baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor serta akademik, vokasional, sosial maupun spiritual. D. Guru sebagai pelatih dalam memberikan pelatihan. Guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai materi pembelajaran. E. Guru
Guru sebagai penasihat. Peran guru sebagai penasihat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. F. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladannya yang diberikan orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. G. Guru sebagai korektor. H. Guru sebagai organisator. Dan I. Guru sebagai motivator. C. Guru sebagai fasilitator. Dan K. Guru sebagai pengelola kelas. Dan L. Guru sebagai mediator. M. Guru sebagai evaluator. Yang keempat yaitu penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi baik kompetensi dasar maupun kompetensi yang sifatnya teknikal dan pengembangan dari kondisi kebutuhan. Supardi pada tahun 2013 menggunakan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut, yaitu A. Penguasaan kompetensi A1 penguasaan kompetensi dasar, B. Penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. 1. Rasional. 2. Alamiah. 3. Objektif. 4. Berpedoman pada laporan, analisis, pekerjaan, dan rencana. Perekrutan pegawai. 5. Efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta 7. Dilakukan secara objektif dan jujur, dan 8. Dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. 2. Seleksi pengetahuan umum. 3. Seleksi psikolog. Dan 4. Seleksi wawancara. Dan terakhir yaitu 5. Seleksi kompetensi. Tujuan C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah teman-teman, selanjutnya itu D. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik yaitu peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmentri 2014, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh. Nah teman-teman, 2. Langkah perencanaan peserta didik. 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan organisasi pendidikan secara fungsional maupun situasional. Ada 3 dimensi nih waktu diciptakan, dalam hal itu yaitu dimensi lapangan, dimensi tinggi, dan dimensi keamanan. Menurut Info 2011, 2. Objektif merupakan rumusan tujuan. Tujuan ini dirumuskan agar segala kegiatan yang dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. 3. Polisi, kebajikan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming merupakan seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Kegiatan yang telah diidentifikasi perlu diseleksi agar dapat solusinya. 5. Prosedur merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan pada atau atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor proporsional. Faktor itu meliputi daya tampung kelas, kriteria organisasinya dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana, dan prasarana yang ada. Tenaga pendidikan, jumlah peserta didik, tingkat kelas, dan lain-lain. Atau sebagainya, kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun kota. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. 6. Rekrutmen peserta didik. 7.
peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmendri tahun 2012. Dan yang terakhir yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik, situasi dan kondisi